Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, boleh dikenalkan namanya dengan siapa? Saya dengan Ibu Dia dari daerah Pekanbaru Riau. Oh, di Pekanbaru ya. Ibu tadi kirim pesan WhatsApp ke saya katanya mengalami keajaiban salawat. Bagaimana ceritanya? Boleh boleh dong diceritain? Iya Pak Ustadz, saya itu mengenal channelnya Pak Ustadz itu pada tahun 2018, kalau nggak salah itu pada bulan November. Setelah itu saya lihat, tapi saya tidak percaya. Masa sih Ustadz kayak gini? Saya bilang gitu, Emang maaf emang ya Pak gimana? Ustadz Ya, ya. emang gimana? Seharusnya Ustaz kayak gimana? Menurut pikiran saya itu Ustadz itu penampilannya pakai itu apa yang di kepala-kepala itu, Korban terus itu. bajunya baju koko gitu kan. Sementara Uh, kan saya melihat Pak Ustadz itu kadang pakai baju kaos, wawancaranya di YouTube cuma pakai peci. Itu saya nggak percaya, ini hoax ini, saya bilang gitu, nggak percaya saya gitu. Tapi kok setiap saya buka YouTube selalu muncul Pak Ustadz muncul sampai suatu ketika tuh saya marah. Ya Allah, saya kan nggak mau lihat ini, kenapa ini yang Allah berikan? Saya bilang gitu di dalam hati Begitu. gitu kan. Jadi keesokan harinya saya putar lagi gitu, eh, masih muncul. Masih muncul lagi. Terus semalam habis Pak Ustadz lagi yang muncul. Malam tuh saya berdoa, ya Allah, kalau memang ini petunjuk bagimu untuk saya akan ikutin semuanya. Walaupun dengan berat hati, saya pertama kan saya nggak percaya Pak Ustadz nengok Iya, iya, iya. penampilannya gitu. Tapi kan kajian-kajiannya kan bagus semua gitu. Iya, Jadi iya, iya. seudah malam itu saya berdoa, besoknya itu muncul malahan 3 video Pak Ustadz yang berurutan muncul. Muncul terus, Oh, nggak berarti hilang-hilang ini ya. memang harus saya, ya, terus saya bilang, oh berarti ini harus saya laksanakan, ini petunjuk dari Allah, saya bilang gitu kan. Pada suatu ketika, saya menonton seorang ibu, itu kayaknya videonya tuh ibu itu eh, pakai baju biru, kayaknya itu ibunya dari Batam. Nah, ya, Mbak, Ah, Mbak di Ika itu, Mbak Ika. Oke, ah, terus? di testimoni itu katanya dia dalam kesulitan, dia hanya mendawamkan sholawat, tiba-tiba keesokan harinya ada aja yang antar dia uang di depan pintu, dia nggak tahu gitu, Hmm. orangnya nggak kenal gitu kan. Oh, jadi saya gini, oh mungkin itu malaikat kiriman dari Allah, saya berpikir begitu. Ya, Udah ya. ini saya harus mendawamkan sholawat. Saya lihat di description-nya kan, saya ikutin apa yang tertulis di situ, gitu kan. Harus sholat ini, sholat tahajud, sholat tobat, gitu kan. Saya laksanakan semuanya. Ya. Suatu ketika itu di bulan bulan Juli kan anak saya itu masuk sekolah SMA. Oke. Dia itu nggak lulus di sekolah negeri, nggak lulus di Ya. sekolah negeri karena nilainya nggak cukup. Jadi mau nggak mau kan saya harus mendaftarkan dia di swasta. Mhm. Masuklah dia sekolah swasta. Swasta itu kan banyak apa biayanya gitu kan. Ya. Ya Allah, pakai apa saya bayar ini sekolah anak saya? Saya Boleh tahu Bu, sementara duitnya biayanya nggak berapa? cukup. Biayanya berapa? Mbak? Biaya, biaya sekolahnya tuh 7.500.000 Pak Ustadz. Uang daftarnya aja itu. Iya, pendaftaran gitu kan sama SPP bulan Juli gitu kan. Saya Oke. waktu itu cuman punya duit, cuman punya duit 4 juta gitu kan. Sementara Hmm. masuknya itu 7.500.000. Terus saya berdoa, ya Allah, pakai apa saya mau bayar sekolah anak saya. Hmm. Sementara jahitan saya udah sepi gitu. Ibu suaminya kerja apa? Saya jahitannya nggak banyak lagi gitu. Saya Suaminya kan kerja? penjahit Pak Ustadz. Ya, suami Ibu? Suami saya tuh kerja Pak Ustadz, kerja tapi dia jauh di luar kota kerjanya Pak Ustadz. Oh, gitu ya, ya.
Oke, terus? Dia kan musim ini kan Pak Ustadz, biasanya kan dia kirim uang gitu kan Pak Ustadz. Karena masa COVID ini kan nggak boleh keluar. Jadi dia kan manda di hutan Pak Ustadz. Jadi dia Oh untuk ke iya. kota mengirim uang itu nggak bisa. Oh, Sementara uang saya cuma sedikit sisa gitu kan. Jadi kan Pak Ustadz, saya tuh bulan Agustus, ingat tuh minggu bulan Agustus, mungkin saya harus lebih banyak lagi selawatannya. Saya minta sama Allah, saya bilang kan, pasti Allah kasih jalan, saya bilang. Ini gurunya udah minta, Bu, uang pendaftaran anaknya diangsur ya, katanya gitu. Iya Pak, saya bilang sama gurunya. Insya Allah Pak Agustus ini saya bayar lunas, saya bilang itu kan Pak Ustadz. oke, terus? Terus saya habis maghrib itu selawat, saya harus lebih banyak, saya nggak mau lagi 1.000. Awal-awalnya kan Pak Ustadz, saya kan nggak percaya, udahlah saya kerjain aja semau saya gitu kan, cuman 1.000, tapi itu pun malam Jumat aja, malam-malam biasa saya nggak laksanakan gitu kan, karena saya kepepet, mungkin kalau saya harus banyak lagi gitu kan Pak Ustadz. Udah itu saya dawamkan Pak Ustadz, habis maghrib itu sampai 5.000. Pas di titik ke 5.000 tuh Pak Ustadz, ya Allah Pak Ustadz, teng HP saya Pak Ustadz, bunyi Pak Ustadz, saya Apa? tengok notifikasi Bank BRI Pak Ustadz, ada notifikasi dari Bank BRI Pak Apa Ustadz. isinya? Isinya apa? Isi Dapat uang notifikasi. 2,4 juta Pak Ustadz. Dari mana? Dari bantuan itu loh Pak Ustadz, dari bantuan pemerintah itu. Nah, terus Ibu cek ke Padahal bank. saya nggak pernah mendaftar gitu kan Pak Ustadz, saya bingung ini uang apa gitu kan. Oh, Ibu nggak pernah mendaftar? Kok bisa dapat? Ada mungkin Pak RT mendaftarkan? Mungkin Pak RT yang daftarin? Nggak ada Pak Ustadz, nggak ada. Saya kan keesokan harinya tuh kan nanya sama Pak RT, Pak, saya masih terdaftar ya, UMKM kita didaftar ya Pak untuk menerima dana pemerintah. Terlambat kita Bu, katanya 25 anggota kita nggak ada satupun yang masuk, katanya gitu. Nah, terus itu kok bisa masuk tiba-tiba? Saya kan bingung. Kan ada tuh kan Pak Ustadz di rekening saya. Terus pergi saya ke ATM Pak Ustadz, saya tengok di ATM, nggak ada Pak Ustadz. Ini belum masuk. Saya Oke. 300.000 loh, terus saya bingung loh, kok 300.000 kan masuknya 2,4 juta, saya bilang gitu kan. Saya tanya sama satpam, nah dia kan saya ke tellernya kan, suruh nanti Bu urusannya di situ katanya. Ya. Terus dibilangnya, Bu ini nggak bisa tengok di sini uang Ibu, ini harus ke bank yang yang Ibu mendaftar di bank itu, katanya. Ibu harus ke bank yang di situ, katanya, nggak bisa di cabang, katanya. Ya, terus? Nah, lalu kan Pak Ustadz saya pergi, lemes badan saya semua Pak Ustadz, malu mau nanya mau gimana gitu kan Pak Ustadz. Saya beranikan aja Pak Ustadz karena butuh. Pergi saya Pak Ustadz ke bank yang saya buka buku gitu kan, nggak bank cabang gitu. Iya, terus? Sampai di situ, oh iya Bu, ini memang Ibu dapat, tapi memang nggak ada di ATM Bu, harus dilapor dulu katanya. Nanti Ibu kan sudah melapor katanya kan, nanti baru masuk 1 jam lagi katanya. Ibu usahanya apa? Ditanyain sama orang bank, Ibu usahanya apa? Saya usahanya menjahit. Saya bilang, oh iya Bu, ini duitnya dapat bantuan dari pemerintah. Ibu dapat 2,4 juta, katanya 1 jam lagi baru bisa cair ya Bu, katanya. Ya Allah Pak Ustadz, saya tuh menangis Pak Ustadz, ya Allah. Ibu nangis di depan orang itu nangisnya? Iya, di depan tellernya. Kenapa Ibu? Katanya, kenapa Ibu menangis? Katanya. Dia bilang, ya Allah Mbak, saya tuh sangat butuh sekali uang ini Mbak. Saya bilang, ya udah Bu, boleh Ibu ambil, tapi tunggu 1 jam lagi ya Bu, nggak boleh langsung cair, kami proses dulu, katanya gitu. Oh iyalah Mbak, saya tunggu, saya bilang. Terus 1 jam lagi ya Allah, ngambil di mana? Ngambil di ATM atau langsung di bank ngambilnya? Ngambilnya di ATM? Boleh di ATM, boleh di ATM, tapi nunggu 1 jam gitu. Udah 1 jam nunggu kan dikabarin, Bu, udah bisa ditarik uangnya. Ibu mau tarik semua lewat ATM apa? Ibu mau tarik di sini katanya. Ibu mau tarik semua ya? Iya.
Oh ya Bu, nanti dijadikan usaha ya Bu. Iya, saya bilang iya aja Pak Ustadz. Itu kan memang untuk usaha dikasih pemerintah, tapi kan saya perlu untuk sekolah anak gitu. Iya. Setelah itu kan Akhirnya Pak Ustadz itu akhirnya diambil duitnya. akhirnya dapatlah saya duit itu. Iya diambil Pak Ustadz 2.400.000, saya ambil 2.500.000. Sisa uang saya 200 lagi Pak Ustadz. Oke, terus? Setelah itu Pak Ustadz saya udah saya bayarkan, udah senang lah Pak Ustadz saya bayarkan gitu kan. Ini sisa 200.000 uangnya, suami nggak ngirim-ngirim, nggak boleh ke kota katanya, nggak bisa Ibu ngirim sebentar. uang kata suami. Ibu sebentar. Gitu Tadi kan. biaya anak sekolah ibu kan 7 juta ya, 7.500.000. Ibu punya uang 4 juta. Terus ibu ambil 2 juta kan masih kurang. Masih kurang kan, masih baru 6 juta. Iya, yang 1 juta lagi ditangguhkan lagi Pak Ustadz. Karena kan itu hitungnya SPP Pak Ustadz, boleh dibayar Oh bulan gitu. berikutnya. Oh begitu ya. Ya, nanti bayar SPP bulan berikutnya baru harus dilunasin gitu. Kan sekolah tuh dispensasinya ada 3 bulan Pak Ustadz. Oke. Nah, terus setelah ibu dapat bantuan itu, ibu cerita nggak sama Pak RT? Kok saya bisa aneh ya Pak RT ya? Kok saya dapat tiba-tiba? Ibu cerita nggak sama tetangga atau sama Pak RT? Nggak cerita. Iya, jadi kan cerita Pak, bukan sama Pak RT, cerita sama grup yang ikut UMKM itu. Loh, kami kok dapat, kami kok nggak dapat, nggak ada yang dapat katanya gitu. Lah nggak tahu, rezeki saya lah, saya bilang gitu kan. Kami kok nggak ada yang dapat, 25 orang cuma saya sendiri yang dapat Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, aduh. Yang anehnya itu, ibu dapat, tapi ibu nggak pernah didaftarin, nggak, ibu juga nggak pernah mendaftar. Itu dari mana uangnya? Anehnya di situ kan Bu ya? Iya, itulah Pak Ustadz. Saya kan heran, saya kan nggak pernah mendaftar. Ya Allah, ini berkat selawat nih, ya Allah. Saya selawat tadi malam 5.000, ya Allah. Itu kan Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz. Jadi kan Pak Ustadz, setelah itu kan Pak Ustadz saya tambah rajin Pak Ustadz, tambah rajin kan. Nah, saya terus ngikutin YouTube-nya Pak Ustadz kan. Saya setiap malam, setiap mau tidur, pagi, terus saya ngikutin. Kata anak saya, apa mama nonton apa, nonton apa ceramah Pak Ustadz. Itu kayaknya ada orang cerita-cerita ya sama ibu-ibu katanya. Iya, nanti mama yang diwawancara Pak Ustadz, tengoklah suatu saat. Saya bilang gitu sama anak saya Pak Ustadz. Gitu ya. Alhamdulillah ternyata terkabul juga ya. Itu keajaiban pertama. Keajaiban pertama itu Pak Ustadz. Terus keajaiban keduanya Pak Ustadz, saya kan dapat kemalangan tuh Pak Ustadz. Apa tuh? Kemalangan apa? Kakak saya meninggal kan Pak Ustadz bulan apa? Bulan November 2009 gitu kan. Kakak kandung. Iya, pas di atas saya Pak Ustadz. Okay, meninggal Pak Ustadz. Dia kan sakit itu Pak Ustadz. Dia kan sakit. Saya nggak tega nengok dia menderita sakit itu Pak Ustadz. Dia sakit diabetes gitu kan. Kakinya udah sampai hancur gitu kan Pak Ustadz. Kakaknya laki-laki perempuan? Jadi udah perempuan Pak Ustadz. Oke, terus? Jadi kan saya kan sangat terpukul sekali Pak Ustadz kehilangan dia gitu kan. Jadi saya tuh meminta sama Allah, ya Allah, berilah kami salah satu anak kami jadi tahfiz Al-Quran, ya Allah. Saya bilang, biar ada yang bawa kami ke surgamu nanti, ya Allah. Saya berdoa gitu Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, Allah menijabah doa saya Pak Ustadz. Jadi siapa yang jadi hafiz? Bulan Januari Pak Ustadz. Bulan Januari Pak Ustadz terpilih ponakan saya Pak Ustadz. Anaknya yang meninggal itu? Anak kakak yang meninggal itu? Bukan Pak Ustadz. Bukan anak kakak yang satu lagi terpilih dia Pak Ustadz pergi ke Darul Quran Pak Ustadz ke Jakarta, dapat beasiswa Pak Ustadz gratis Pak Ustadz, ya Allah dapat gratis. Umurnya masih berapa? Umurnya berapaan Bu? Masih usia berapa? Umurnya usianya 11 tahun Pak Ustadz. Oh. Baru kelas 1 SMP. Sekarang itu dia lulus Jakarta, Pak Ustadz. Lulus karena ikut tes ya? Iya Pak Ustadz, ikut tes, lulus dia Pak Ustadz di Darul Quran Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz, jadi tahfiz anak Hafizo Pak Ustadz, dia perempuan jadi Hafizo. Masya Allah, luar biasa.
Terus Itulah apa Pak lagi? Ustadz, doanya Keajaiban yang selalu lain? dijaga. Ada lagi yang lebih dahsyat, Keajaiban yang lain, yang paling dahsyat gitu apa? yang lebih dahsyatnya itu suami saya Pak Ustadz. Kenapa suaminya? Saya berdoa sama Allah. Saya berdoa sama Allah Pak Ustadz. Saya mendawamkan sholawat dalam 3 hari Pak Ustadz. Langsung nyata Pak Ustadz. Langsung nyata. Ini betul-betul nyata Pak Ustadz. Ya Allah. Gimana ceritanya, Bu? Gimana 3 hari ceritanya? saya. 3 hari saya tuh mendawamkan sholawat selama sebanyak 25.000 Pak Ustadz. 3 hari, hari keempat langsung naik jabatan suami saya Pak Ustadz, jadi manajer Pak Ustadz. Ibu sebelumnya berdoa seperti apa, Ibu? Ibu doa seperti apa waktu itu? Ya Allah, berikanlah perubahan kepada suami saya biar dia nggak bosan dengan pekerjaannya. Saya cuma minta itu Pak Ustadz. Dia kan jabatannya biasa-biasa aja Pak Ustadz. Karyawan biasa-biasa aja selama ini gitu kan. Begitu saya mendapatkan selawat minta doa Ustaz, tiba-tiba Ustaz dia nelpon Pak Ustaz. Dia nelpon, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Sehat Mas, sehat katanya. Ya Allah katanya, Mas diangkat jadi manajer katanya. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Kok tiba-tiba diangkat itu gimana? Manajer yang lama dikemanakan? Manajer yang lama sebelumnya Kan kemana? Manajer yang lama itu kan dimutasi Pak Ustadz, dipindahkan ke area yang lain gitu. Oh begitu. Jadi ya. kan, jadi tiba-tiba aja suami saya diangkat jadi penggantinya di area itu gitu. Terus gajinya pun berarti naik berkali-kali lipat ya? Pak Ustadz. Berarti gajinya naik berkali-kali lipat? Iya Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah. Gajinya udah lumayan, cuman ininya aja nggak bisa pulang gara-gara masalah COVID gitu kan, jadi dia nggak bisa pulang gitu. Gitu. Nah itulah Pak Ustadz. Terus satu lagi Pak Ustadz. Apa tuh? Itu tuh kan saya tuh menjahitnya kan nggak jalan Pak Ustadz, udah nggak ada lagi, orang motong-motong pun nggak ada, menjahit dari awal pun nggak ada gitu kan. Sepi jadi pelanggan kan Pak ya, Ustadz saya berdoa ya Allah, iya nggak ada gitu kan. Iya Pak Ustadz, pelanggannya sepi, nggak ada. Terus kan Pak Ustadz, saya berdoa sama Allah, ya Allah apa yang saya kegiatannya lagi ya, anak-anak saya udah besar, udah mandiri anak-anak saya bingung ya Allah apa kegiatannya. Jadi kan Pak Ustadz, saya buka tuh Pak Ustadz jualan online Pak Ustadz. Saya jualan nasi liwet Pak Ustadz. Oke, terus? Saya buka jualan online gitu. Pertama Pak Ustadz, ya Allah kalau memang ini petunjuk untuk saya buka usaha, lancarkanlah ya Allah, saya bilang. Saya tetap itu Pak Ustadz, 101 minggu Pak Ustadz. 100.000 seminggu Pak Ustadz saya mendawamkan sholawatnya, sholawat Jibril. 100.000? Nah, terus sekarang iya Pak Ustadz. 100.000 kali dalam seminggu, berarti satu hari berapa kali tuh? Kalau 100.000 satu minggu? Saya nggak hitung Pak Ustadz, kadang ada 10, ada 15, ada juga 20 dalam sehari, tergantung waktu Pak Ustadz. Pokoknya saya wajibkan seminggu itu 100.000 gitu Pak Ustadz. Oke, terus? Jadi kan saya udah buka usaha tuh di rumah Pak Ustadz. Jadi kan kalau memang ini jalan hidup hamba nanti ya Allah, lancarkanlah usaha ini ya Allah, ya lancar gitu kan Pak Ustadz. Nah terus hari apa itu suatu ketika Pak Ustadz, kawan lama saya tuh Pak Ustadz nggak pernah saya jumpa seumur-umur saya, semenjak saya berhenti kerja udah 20 tahun Pak Ustadz, nggak pernah saya jumpa sama dia Pak Ustadz. Tiba-tiba dia nelpon kemarin. Dari mana dia dapat nomor telepon Ibu? Dari mana dia dapat nomor telepon Ibu? Di Facebook Pak Ustadz. Oh iya. Saya kan masukkan nomor telepon di Facebook kalau ada orang yang pesan-pesan usaha saya gitu kan, makanan gitu yang saya bikin. Nah, dia dapat di situ. Tiba-tiba aja dia telepon gitu kan Pak Ustadz, mau ikut enggak katanya, aku nanti ada pertemuan dengan teman-teman katanya, teman-teman aku pengusaha semua katanya, kamu mau ikut enggak katanya.
Ah, enggak lah, saya malu, saya bilang. Saya orang kecil, malu saya ketemu sama orang-orang besar, saya bilang gitu kan Pak Teman ibu Ustadz. itu di Kota Pekanbaru juga tinggalnya, di Pekanbaru juga. Iya, di Pekanbaru juga Pak Oke Ustadz. oke. Terus Tapi kami nggak pernah, jarang jumpa Pak Ustadz, tapi cuman ya saya hello lewat Facebook gitu. ya Diajaknya itu. lah, ayo lah, katanya nggak apa-apa, katanya. Ayo lah, nggak apa-apa, katanya kan sama saya, katanya. Ya udah, saya bilang kalau memang gitu, udah jumpalah Pak Ustadz di dalam meeting itu. Mau dimasukkan saya jadi anggota gitu kan, saya nggak mau. Bu, saya nanti nggak aktif, nggak bisa aktif. Soalnya saya kan suami saya jauh, saya ngurus anak-anak sekolah, saya bilang gitu Pak Ustadz, ngurus rumah tangga, saya bilang. Jadi Terus dia bilang, kamu usahanya apa? Kata bosnya tuh kan Pak Ustadz. Dibilang, saya sekarang jualan online Bu, jualan nasi, saya bilang gitu kan. Ya, ngapain jualan di rumah katanya. Ini ada ruko besar ini katanya Pak Ustadz. Kamu jualan di sini aja tanpa dibayar Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz. sampai sekarang Saya masih jualan di disuruh situ. jualan Ibu sampai sekarang jualan di ruko masih itu. Pak Ustadz. Udah berapa lama Iya Bu? Pak Ustadz. Udah berapa Masih. lama? Dia baru buka Pak Ustadz. Baru buka Oktober kemarin 2019 Pak Ustadz. Berarti udah Saya setahun baru lebih. masuk Ibu udah masuk jalan berapa lama? Oktober 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 2020. 2019. Iya, ibu jualan di situ udah berapa lama ibu sendiri? Saya baru Pak Ustadz, baru 2 minggu, 3 minggu Pak Ustadz, Oh, saya di masya situ Pak Allah. Oke Ustadz. oke. Terus Ya Pak pelanggannya rame, Ustadz, pelanggannya keajaiban rame. yang saya alami. Setelah ibu jualan, Alhamdulillah semenjak saya di situ, sangat ramai Pak Ustadz. Saya pun nggak ada, pokoknya udah ke situ sore kami buka jam 5 Pak Ustadz. Nah, saya sampai di situ, Alhamdulillah ramai Pak Ustadz. Sampai sekarang ramai pengunjungnya Pak Ustadz. Dibilang ibu jadi itu, ibu punya karyawan. Ibu punya karyawan berarti. enggak Pak Ustadz, saya jualannya di situ Pak Ustadz. Ya yang bantu-bantu ibu kalau Rukonya di rame situ siapa? saya. Nggak ada yang bantu. Kan kalau rame kan Ada susah. kawan-kawan banyak anggotanya Pak Ustadz. Kami Oh, dikasih kios masing-masing Pak Ustadz. Ada yang kios bakso, ada yang kios sosis, ada dikasih kios-kios kecil di dalam di ruko itu Pak Ustadz. oh gitu. Ya 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 Saya ya. tanpa dibayar Pak Ustadz, disuruh aja. Udah di sini aja katanya tanpa dibayar sepersen pun Pak Ustadz. Ya Allah Pak Ustadz. Jadi Saya sangat penghasilan ibu banyak meningkat berdosa. lebih tinggi daripada yang jualan online kemarin berarti setelah jualan di Iya situ. Pak Ustadz, kalau di jualan online itu Pak Ustadz paling 2 kilo gitu kan Pak Ustadz, 2 kilo beras gitu kan. Ya, kalau sekarang, Kalau di situ 2 kali lipat Pak Ustadz. masya Allah. Iya, Pak Ustadz. Ramai pengunjungnya Alhamdulillah Pak Ustadz. Tapi ibu masih tetap bisa istiqomah bersalawat walaupun sesibuk itu ya. Saya itu di situ tetap Pak Ustadz sambil menggoreng ayam, sambil menyendok nasi, tetap saya mendawamkan selawat. Kata teman saya, ngapain bisik-bisik, katanya gitu. Saya nggak bisik-bisik, saya selawatan, saya bilang. Baca apa? Terus saya bilang, kamu mau nggak dagangan kamu laris kayak punya ibu? Saya bilang, maulah katanya. Ada loh rahasianya, saya bilang gitu kan. Apa itu Bu? Kasih tunjuklah Bu sama aku Bu. Kamu nanti, kamu buka ini, saya buka YouTube-nya Pak Mumus kan. Saya tunjukkan, saya ngikutin ini. Tengok description-nya ya, nanti kamu ngikutin. Nah, ibu nih kemarin ngerjain ini, ada yang 3 hari langsung dapat. Terus seminggu ATM ibu terisi sendiri, bilang gitu sama dia. Oh iya Bu, katanya. Saya bilang, ya Bu, makasih ya Bu, katanya makasih ya Bu, ibu udah ngasih tunjuk, insya Allah saya ikut gitu. Saya nanti mendawamkan juga seperti ibu, katanya gitu. Oke, Ya Pak Ustadz, berarti kan banyak orang yang jualan di situ. Dari banyak yang jualan itu, ibu salah satunya yang paling laris jualannya daripada orang-orang itu, gitu ya? Iya, bukan gitu Pak Ustadz. Semenjak saya ada di situ, pengunjungnya semakin ramai gitu. Semua dagangan orang lain tuh laris juga gitu. Oh gitu. Pengunjungnya yang bertambah ramai. Sebelum ibu datang masih sepi katanya, kata orang-orang itu.
Iya, Bu, katanya kami kalau kemarin sebelum ada Ibu, kami paling jual belinya 30.000, paling banyak 100.000, katanya gitu. Sekarang alhamdulillah Bu, katanya tiap hari nggak ada yang kosong, katanya gitu Pak. Saya kan nggak tahu, baru baru gabung di situ. Berarti keberkahan salawat itu nggak hanya dirasakan oleh diri kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita ya, gitu ya Bu ya? Iya Pak Ustadz, iya. Mereka juga ikut merasakan Pak Ustadz. Teman-teman yang jualan itu kan banyak Pak Ustadz. Kayak pasar gitu di situ Pak Ustadz. Dijual kios, kios ini, kios ini, kios ini. Ada berderet kios, beberapa kios gitu kan. Nah, itu macam-macam. Ada yang jual siomay, ada yang jual bakso, ada yang jual mie ayam. Gitu. Masya Allah. Oke Bu, Masya Allah, sangat menginspirasi sekali ceritanya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang menonton video ini. Apa pesan Ibu buat mereka? Oh, sangat banyak Pak Ustadz. Saya mau pesan buat semua pecinta sholawat. Saya sebelum ini tidak pernah kenal dengan Ustadz Mukhlis. Saya kenalnya di YouTube. Dan dulu saya juga berprasangka buruk kepada Pak Ustadz Mukhlis. Saya mohon maaf. Prasangka buruk saya itu, saya kira testimoni-testimoni yang di YouTube-nya Pak Mukhlis itu saya kira hoax. Ternyata saya membuktikan sendiri. Ternyata itu sangat benar. Marilah semua kita mendawamkan selawat. Janji Allah itu selalu benar. Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan umatnya. Semoga dengan mendawamkan salawat, kita semua mendapat keberkahan. Kalaupun kita tidak mendapat keberkahan di dunia, kita akan dipermudah di akhirat nanti karena kita selalu berselawat. Semoga kita nanti berkumpul dengan umat Nabi Muhammad SAW, kita Amin. semua di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itu saja Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Bu ya. Apa Bu? Ya, Ada apa Bu? Ustadz, mohon maaf. Hilap dan salah saya Pak Ustadz. Oh Apalagi iya, saya tidak apa-apa. awal-awalnya nggak percaya Pak Ustadz. Oke, oke. Terus nanti kalau misalnya ada lagi KJP yang lain, jangan lupa berbagi cerita lagi Bu ya. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih Oke, banyak iya. Pak Ustadz. Sampai jumpa Bu ya di lain Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh.